Bagaimana jika satu detik bisa mengubah segalanya? Bayangkan berada di jalanan yang ramai, hati berdebar, saat Anda dihentikan oleh polisi yang tampaknya tahu lebih dari yang seharusnya mereka ketahui. Apa yang Anda lakukan ketika setiap pilihan bisa menjadi kesalahan fatal? Ikuti kisah menegangkan Tari Rahma, seorang anggota TNI yang terjebak dalam jaring korupsi yang mengancam untuk menyeretnya ke dalam pusaran bahaya. Dalam dunia di mana keadilan dan korupsi berlomba, hanya yang paling berani yang bisa melindungi kebenaran. Saksikan bagaimana Tari menghadapi ujian terberatnya, di mana setiap keputusan tidak hanya menentukan nasibnya, tapi juga nasib keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi kita. Di pusat keramaian kota Sidoarjo, matahari tengah terik menggantung di langit, menyengat kulit setiap orang yang berada di luar. Di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, sebuah motor tua melaju perlahan, dipiloti oleh seorang wanita muda yang mengenakan kaos putih lusuh dan celana jeans biru. Tidak ada yang tampak mencolok dari penampilannya. Hanya seorang wanita biasa yang tampaknya tenggelam dalam dunianya sendiri, menjalani rutinitas harian dengan wajah yang tenang dan tidak menunjukkan kekhawatiran. Namun, di tengah keramaian itu, ada sepasang mata yang mengamatinya dari kejauhan. Dua sosok polisi berdiri di pinggir jalan, lengkap dengan seragam mereka yang menunjukkan kekuasaan. Mereka adalah oknum-oknum yang tidak bertugas untuk kebaikan umum, melainkan sedang mencari kesempatan dalam razia jalanan yang sebenarnya tidak memiliki izin resmi. Razia ini hanya alat bagi mereka untuk mengumpulkan uang dari para pengendara yang mereka anggap bisa dimanipulasi dengan tuduhan palsu. Wanita itu, dengan intuisinya yang tajam, segera merasakan sesuatu yang tidak beres saat matanya menangkap sosok kedua polisi tersebut. Meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya, sebuah perasaan gelisah mulai mengusik hatinya. Dia terus melajukan motornya, mencoba melewati mereka tanpa menarik perhatian lebih. Namun, sebelum dia bisa melewati, sebuah teriakan keras memecah kesunyiannya. "Hentikan motor Anda!" Suara itu menggelegar, memaksa wanita itu untuk segera menurunkan kecepatan dan berhenti tepat di samping kedua polisi yang sekarang menghadang jalannya. Hati wanita itu berdegup kencang, tidak hanya karena ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi juga karena tahu bahwa ini bisa menjadi momen yang menentukan. "Surat-surat lengkap?" tanya polisi yang tampak lebih senior dan berwibawa. Suaranya datar, seolah sudah terbiasa dengan rutinitas ini, namun ada getaran kekuasaan yang terselubung di dalamnya. Wanita itu mencoba tetap tenang, menjawab dengan suara yang stabil namun hati-hati, "Semua lengkap, Pak." Dia kemudian membuka dompetnya dengan gerakan yang cepat namun terkendali, berusaha menunjukkan bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan. Namun, tatapan polisi itu tidak mengendur, matanya menusuk langsung ke arah wanita tersebut, seolah mencoba membaca lebih dari apa yang ditunjukkan. Atmosfer kini penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan, dan wanita itu tahu bahwa ia harus berhati-hati dengan setiap kata dan gerakannya, karena ini bukan hanya sekedar pemeriksaan rutin, ini adalah ujian yang mungkin berbahaya bagi dirinya. Tensi mulai membangun di antara sepi jalanan Sidoarjo yang terasa lebih panas daripada biasanya. Di pinggir jalan, kedua polisi itu mendekat, mata mereka tertuju tajam kepada wanita misterius yang baru saja menghentikan motornya. Polisi yang lebih senior, dengan langkah yakin dan tegas, mengulurkan tangan menunggu dokumen yang dijanjikan. "Sini surat-suratnya," ucap polisi senior itu dengan nada yang berat. Wanita itu menyerahkan SIM dan STNK dengan tangan yang sedikit gemetar, namun berhasil menyembunyikan kegugupannya di balik masker ketenangan. Polisi itu menerima dokumen dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih memegang erat radio komunikasi. Polisi itu memeriksa dokumen dengan detail, matanya bergerak cepat antara kertas dan wajah wanita tersebut, seolah mencari ketidakcocokan apapun yang bisa menjadi alasan untuk menyalahkannya. Sementara itu, polisi yang lebih muda, yang sebelumnya hanya diam, kini mulai mendekati, tatapannya penuh curiga dan pertanyaan. "Kalau kamu tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan, kami terpaksa tilang," kata polisi senior itu, suaranya dingin. Kata-kata itu menggantung di udara, membawa ancaman yang tersirat bahwa situasi bisa menjadi lebih buruk bagi wanita itu.
Wanita itu menelan ludah, merasakan beratnya situasi yang kian memburuk. "Pak, saya hanya ingin lewat. Tidak ada yang aneh dengan surat-surat saya," jawabnya, mencoba menjaga nada suaranya agar tetap tenang dan tidak memprovokasi. Di kepalanya, ia sudah mulai memutar berbagai skenario yang mungkin terjadi dan strategi untuk menghadapinya. Namun, polisi senior itu tidak terlihat puas. Ia menatap wanita itu dengan intensitas yang meningkat, seolah ada teka-teki yang belum terpecahkan. "Tunggu di sini," perintahnya tegas, sebelum berbalik untuk berbicara dengan rekannya. Mereka berdua mulai berdiskusi dengan suara yang cukup rendah, tetapi cukup keras bagi wanita itu untuk menangkap beberapa kata. "Cek lebih lanjut, ada yang aneh, waspadalah." Wanita itu berdiri di samping motornya, perasaan cemas mulai menggelayuti hatinya. Instingnya sebagai anggota TNI yang terlatih mulai menggema dalam benaknya, mengingatkannya pada pelatihan yang dia terima untuk situasi seperti ini. Keputusan untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi adalah prioritas utamanya, namun di dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Situasi yang seharusnya hanya pemeriksaan rutin kini berubah menjadi konfrontasi yang bisa mengancam keselamatannya. Seiring detik berlalu, hujan mulai turun perlahan, menambah dramatisasi pada adegan yang tegang. Di balik rintik hujan, wanita itu mencoba menyusun rencana selanjutnya, bertanya-tanya apakah saatnya untuk mengungkapkan identitas sebenarnya atau masih mencoba menyembunyikannya sedikit lebih lama. Setiap gerakan, setiap kata, dan setiap desisi hujan kini menjadi bagian dari pertarungan taktis yang harus dihadapinya dengan kecerdasan dan keberanian. Hujan mulai meningkat intensitasnya, tetesan air mengalir membasahi jalanan Sidoarjo yang semakin sepi. Wanita itu berdiri tegap di samping motornya, mengawasi dengan hati-hati setiap gerakan polisi yang berbicara di kejauhan. Di balik helm yang menutupi sebagian wajahnya, pikiran wanita itu melayang ke masa lalu, ke saat ia pertama kali mengenakan seragam TNI dan bersumpah untuk menjaga keamanan negara, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun. Beberapa bulan yang lalu, ia diberikan tugas rahasia yang sangat sensitif. Misi tersebut melibatkan penyelidikan terhadap beberapa oknum polisi yang diduga kuat terlibat dalam operasi ilegal dan korupsi. Wanita itu, yang bernama Tari Rahma, telah menghabiskan waktu berbulan-bulan menyusup dan mengumpulkan bukti tanpa terdeteksi. Setiap informasi yang ia kumpulkan adalah potongan dari puzzle yang lebih besar, sebuah konspirasi yang mengancam tidak hanya keselamatan publik tetapi juga integritas aparat hukum. Kembali ke kenyataan yang basah oleh hujan, Tari merasakan ketegangan memuncak. Ia mengingat kembali instruksi terakhir yang diberikan oleh komandannya sebelum ia diterjunkan ke lapangan. "Jaga identitasmu, jangan biarkan siapapun tahu siapa kamu sebenarnya. Misimu adalah untuk mengungkap, bukan untuk terungkap." Polisi senior itu kembali mendekat, menyela lamunannya. "Kamu tahu risikonya, kan, kalau sampai kamu bohongi kami?" tanya polisi itu dengan nada mencurigakan. Tari menatap tajam ke arah polisi itu, mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. "Saya tahu, Pak," jawabnya, suaranya bergetar sedikit tapi tetap tenang dan terkendali. "Kami akan periksa ini lebih lanjut," lanjut polisi itu, sambil menunjuk ke dokumen yang masih dipegangnya. "Kalau ada yang tidak beres, kamu akan kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih dalam." Ancaman dalam suaranya jelas, dan ini memaksa Tari untuk berpikir cepat. Waktu yang ia miliki untuk membuat keputusan semakin sempit. Sambil menunggu polisi itu membuat langkah selanjutnya, Tari mengingat kembali salah satu operasi di mana ia harus mengatasi situasi serupa dengan menggunakan kecerdikan dan keberanian. Dia teringat akan pelatihan tentang bagaimana mengelola tekanan, bagaimana mengendalikan suasana, dan bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi yang tak terduga. Ini bukan hanya tentang kelangsungan hidupnya, tetapi juga tentang melindungi informasi penting yang bisa membahayakan keselamatan banyak orang jika jatuh ke tangan yang salah. Sementara itu, polisi yang lebih muda kini ikut mendekat, mengamati Tari dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kami akan mengecek semua yang bisa kami cek. Motor, identitas, semuanya." Langkahnya terukur, mengelilingi Tari seolah mengintimidasi. Tari, meski di bawah tekanan, berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut atau keraguan yang bisa dimanfaatkan oleh kedua polisi itu. Saat mereka berbicara, suara radio terdengar memecah kesunyian, membawa berita atau perintah baru yang tidak bisa Tari dengar dengan jelas.
Polisi senior itu memandang rekannya, kemudian kembali pada Tari dengan ekspresi yang sulit ditebak. Baiklah, kami akan lakukan pemeriksaan terhadap motor ini sekarang. Jangan coba-coba lari, ujarnya, memberi isyarat pada polisi yang lebih muda untuk memulai pemeriksaan. Tari berdiri di sana, di bawah guyuran hujan yang semakin lebat, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Dia tahu bahwa setiap gerakannya diawasi ketat. Di dalam benaknya, ia merenungkan setiap pelajaran yang pernah ia pelajari, setiap skenario yang mungkin terjadi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ini adalah momen di mana keberanian dan pelatihan militernya diuji hingga batasnya. Di bawah langit Sidoarjo yang kini gelap oleh awan mendung dan hujan yang semakin deras, Tari Rahma berdiri tegar, matanya tajam mengawasi kedua polisi yang mulai memeriksa motornya lebih detail. Polisi yang lebih muda, dengan flashlight di tangan, menginspeksi setiap sudut motor tua itu, mencari apapun yang bisa dianggap mencurigakan atau tidak sesuai. "Kenapa motor ini terlihat sangat tua dan jarang dipakai?" tanya polisi muda itu, suaranya mencurigakan, sambil memandangi knalpot yang berkarat. Tari menelan ludah, berusaha menjawab dengan tenang, "Saya jarang menggunakannya, Pak. Hanya sesekali untuk urusan yang tidak bisa saya tunda." Jawabannya terdengar meyakinkan, namun di dalam hatinya, ia tahu betul bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya kini menjadi kunci penting yang bisa menentukan hasil dari situasi ini. Polisi senior, yang masih memegang dokumen Tari, berjalan menghampiri rekannya, matanya tidak lepas dari Tari. "Cek nomor mesin dan rangka, pastikan semuanya sesuai dengan yang tercatat di STNK," perintahnya dengan nada yang keras. Tari menyaksikan setiap gerakan mereka dengan waspada. Ia tahu bahwa mereka sedang mencari celah untuk menjeratnya, apapun yang bisa digunakan sebagai alasan untuk menahan atau setidaknya mengintimidasi. Namun, di balik ketegangan yang tercipta, Tari menggunakan pelatihan dan instingnya untuk tetap satu langkah di depan. Ia harus mengendalikan narasi, menjaga agar tidak ada informasi sensitif yang terungkap. Sambil inspeksi berlangsung, Tari memikirkan berbagai skenario. Salah satu kemungkinan yang terlintas adalah menggunakan kedudukannya sebagai anggota TNI untuk mengintervensi, namun hal itu bisa membahayakan misi rahasia yang sedang ia jalankan. Ia membutuhkan strategi yang lebih halus, yang bisa mengamankan posisinya tanpa harus mengungkapkan terlalu banyak. Polisi muda itu tiba-tiba menemukan sesuatu. "Pak, ada sesuatu yang aneh dengan nomor rangka ini. Sepertinya telah diubah," ia berkata sambil menunjukkan kepada polisi senior. Mendengar ini, jantung Tari berdetak lebih kencang. Ini adalah momen yang kritis. Polisi senior itu mendekat, mengambil alih flashlight dan memeriksa lebih teliti. "Jika ini terbukti benar, kamu bisa dalam masalah besar," ucapnya, menatap Tari dengan pandangan yang menuduh. "Boleh saya lihat, Pak?" tanya Tari, mencoba menunjukkan ketenangan. Ia mendekati, berpura-pura ingin memeriksa apa yang mereka temukan, namun sebenarnya ini adalah upaya untuk mendapatkan waktu, untuk memikirkan langkah selanjutnya. Saat itulah, sebuah ide terlintas di benaknya. "Pak, jika memang ada kekeliruan, saya bersedia untuk ikut Anda ke kantor untuk klarifikasi. Saya yakin ada penjelasan logis untuk ini semua," ucapnya dengan suara yang tegas namun tetap tenang. Ini adalah langkah berani, namun juga sebuah taktik untuk memindahkan konfrontasi ini dari jalanan yang sepi ke lingkungan yang lebih formal dan terstruktur di mana ia mungkin memiliki lebih banyak kontrol. Polisi senior itu memandangi Tari, mencoba membaca apa yang sebenarnya ia pikirkan. "Baiklah, tapi kamu harus ikut kami sekarang. Tanpa penundaan," katanya, memberi isyarat kepada rekannya untuk menyiapkan mobil. Mobil patroli yang terparkir tak jauh dari lokasi mulai mendekat. Lampu rotator birunya menyala, memecah kegelapan malam yang diperparah oleh hujan yang semakin lebat. Tari mengikuti kedua polisi tersebut menuju mobil, langkahnya mantap namun hatinya berdebar. Ia tahu, ini adalah langkah besar, tapi ia juga tahu ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk melindungi misinya tanpa mengungkapkan sepenuhnya siapa dirinya yang sebenarnya. Saat ia menaiki mobil patroli, Tari melirik ke arah jalan yang mereka tinggalkan, sebuah simbol dari perjalanan yang belum selesai, dan konflik yang masih harus ia hadapi. Namun, dengan pelatihan dan keberaniannya, ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hujan yang kian deras menyertai perjalanan menuju kantor polisi,
setiap tetes air yang jatuh menambah berat pada suasana yang sudah tegang. Di dalam mobil patroli, Tari Rahma duduk dengan tegap, diapit oleh dua polisi yang sesekali berbisik satu sama lain, mempertimbangkan langkah mereka selanjutnya. Meski jantungnya berdetak kencang, Tari berusaha keras untuk menjaga ketenangan, menyiapkan diri untuk apa yang mungkin terjadi setelah mereka tiba di kantor polisi. Mobil itu meluncur pelan di jalanan licin, lampu-lampu jalan berpendar redup melalui kaca mobil yang ditaburi butir-butir air hujan. Tari memandangi jendela, membiarkan pikirannya melayang sejenak pada tugas yang telah dia emban, mengingat kembali detail-detail misi yang diberikan oleh komandannya, dan semua informasi rahasia yang harus dia lindungi dengan segala cara. "Kami tahu ini bukan hanya tentang motor tua itu," ucap polisi senior, memecah kesunyian yang seakan mematikan. "Kami sudah mengikuti kamu beberapa waktu, dan kami tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Kata-kata itu seperti petir di tengah hujan lebat, membuat Tari sedikit terkejut. Polisi itu meliriknya dengan tatapan tajam, mencoba mengukur reaksinya. Tari menyadari bahwa situasi ini lebih rumit dari yang dia kira. Mereka mungkin sudah tahu lebih banyak tentang dirinya atau mungkin hanya berusaha untuk membuatnya panik. "Dengarkan, kami bisa membuat ini mudah untukmu jika kamu mau bekerja sama dengan kami," lanjut polisi muda, nada suaranya lebih lunak, hampir menawarkan kesepakatan. "Beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi, dan kami bisa membantumu." Tari menghela napas, mempertimbangkan kata-kata mereka. Ini adalah momen krusial, di mana setiap keputusan bisa berdampak besar tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi operasi rahasia yang dia jalankan. Dia tahu bahwa menjaga loyalitas kepada TNI dan misinya adalah prioritas, tapi dia juga harus cerdas dalam menangani situasi ini agar tidak berakhir di balik jeruji besi. "Saya hanyalah seorang anggota TNI yang sedang menjalankan tugasnya," jawab Tari dengan nada tegas namun tenang. "Saya tidak bisa memberitahu lebih dari itu tanpa perintah dari atas. Jika Anda memiliki kekhawatiran, mungkin lebih baik kita bicara dengan pengawas saya." Kedua polisi itu saling pandang, tampaknya tidak mengharapkan jawaban semacam itu. Mereka berdua tahu bahwa menangani seorang anggota TNI membutuhkan pendekatan yang berbeda, sesuatu yang mungkin lebih kompleks dan melibatkan tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki kepolisian dan militer. Sesampainya di kantor polisi, Tari dibawa ke ruang interogasi yang suram. Lampu-lampu neon di atas kepala menyala redup, memberikan suasana yang semakin menegangkan. Di ruang itu, dia dihadapkan dengan seorang inspektur yang lebih senior, seorang pria paruh baya dengan wajah yang keras dan sikap yang autoritatif. "Kami telah mendengar banyak tentang Anda, Sersan Rahma," ucap inspektur itu, memulai pembicaraan. "Dan kami juga tahu bahwa Anda terlibat dalam sesuatu yang kami punya kepentingan untuk mengetahuinya." Tari mendengarkan dengan seksama, tetap menjaga posturnya yang tegap. Dia tahu bahwa setiap informasi yang dia berikan harus dipertimbangkan dengan matang. "Saya di sini untuk melindungi kepentingan negara," jawabnya, suaranya mengandung kekuatan dan ketenangan yang ia peroleh dari tahun-tahun pelatihannya. Inspektur itu menyodorkan beberapa foto dan dokumen di atas meja, menunjukkan bukti yang mereka kumpulkan. "Kami tahu Anda bukan sembarang anggota TNI. Anda sedang menyelidiki sesuatu yang besar, dan kami ingin membantu." Saat itulah Tari menyadari bahwa dia mungkin bisa menggunakan situasi ini untuk keuntungan operasinya. Mungkin, dengan cara yang paling tidak dia duga sebelumnya, polisi ini bisa menjadi sekutu dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas yang telah lama meresahkan. Ini adalah pertaruhan, tapi mungkin satu-satunya cara untuk melanjutkan misinya tanpa mengorbankan lebih banyak lagi. "Baiklah, saya akan bekerja sama," kata Tari akhirnya, membuat keputusan yang akan membawa konsekuensi besar bagi karir dan hidupnya. "Tapi saya perlu jaminan bahwa operasi ini akan mendapatkan dukungan penuh dari kepolisian. Kami sedang berurusan dengan musuh yang tidak hanya kuat tapi juga berbahaya." Inspektur itu mengangguk, tampaknya puas dengan keputusan Tari. "Anda akan mendapatkannya," jawabnya, menandakan dimulainya kolaborasi yang mungkin saja mengubah peta kekuatan dalam perang melawan korupsi di Sidoarjo. Saat pintu ruang interogasi tertutup, Tari Rahma mengatur napasnya, berusaha menstabilkan detak jantung yang masih berpacu. Inspektur di hadapannya, sekarang menjadi sekutu dalam perjuangannya, mengulurkan tangan, simbol dari aliansi baru yang tidak terduga. "Kami akan mendukung Anda sepenuhnya, Sersan Rahma."
Informasi Anda akan membantu kami membersihkan korupsi yang telah lama merajalela. Dengan aliansi ini, Tari merasa beban berat mulai terangkat dari bahunya. Kerjasama dengan polisi ini bukan hanya memberi dia akses ke sumber daya lebih besar, tapi juga perlindungan yang sangat dia perlukan untuk melanjutkan misinya. Terima kasih, Pak. Saya berharap dengan ini kita bisa membawa perubahan yang nyata, ucap Tari, suaranya penuh dengan harapan dan tekad. Mereka segera mulai merencanakan langkah selanjutnya, membahas detail operasi yang akan mereka lakukan bersama. Di luar sana, hujan masih turun, tetapi dalam ruang itu, dua pihak yang dulunya bisa bertentangan kini bersatu demi tujuan yang sama. Tari tahu perjuangan masih panjang dan penuh rintangan, namun dengan dukungan baru ini, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang.